Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Posma, podcast mahasiswa UBP Karawang. Dengan tema kali ini kita akan membahas salah satu program studi lagi yang ada di lingkungan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Tetapi kalau kemarin itu Prodi PPKN yang didatangkan adalah koordinator program studinya, kalau kali ini kita akan mendatangkan langsung pimpinan di pucuk tertinggi di fakultasnya. Kita sekarang kedatangan Pak Denny Guntara. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Selamat datang Pak Dekan. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Baik Pak Dekan, terima kasih ini sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast mahasiswa dengan tema program studi di lingkungan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Tapi sebelumnya boleh kita kenalan dulu Pak tentang Prodi Hukum itu sendiri. Kalau Prodi Hukum itu di UBP Karawang berdirinya tahun berapa Pak? Prodi Ilmu Hukum ya saya bilangnya karena memang di dalam klausul daftarnya kita di surat SK-nya izinnya Prodi Ilmu Hukum, walaupun nanti ke depan kita akan perbaiki menjadi Prodi Hukum. Oh, gitu. Sejak berdirinya Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Ilmu Hukum itu sudah ada Pak, cuman masuk di Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Oh, gitu. Jadi kita di bawah naungan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial atau FBIS. Ya, cuman dalam perkembangannya pada tahun 2019 itu dari FBIS itu dipecah menjadi beberapa fakultas, diantaranya Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi dan kalau dari FBIS Hukum dan Psikologi mungkin ya. Dan waktu itu berbarengan juga dengan berdirinya juga Fakultas Farmasi ya, kalau tidak salah. Tahun 2019. Kalau tidak salah sekitar bulan Agustus September. Gitu. Jadi Fakultas Hukum sendiri itu mulai ada di UBP ini sejak ke tahun 2019. Jadi mungkin sekarang sudah berjalan berapa tahun ya Pak Yudi ya? 19 berarti kurang lebih 3 tahun ya? 3 tahunan. 3 tahun ya. Jadi sebelumnya Prodi Hukum itu ada di bawah naungan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Oh gitu. Jadi sebelum meluluskan yang tadinya masih tergabung dalam FBIS atau Fakultas Bisnis Ilmu Sosial dipecah. Jadi sebelum meluluskan itu ternyata sudah jadi fakultas sendiri begitu ya, Pak? Betul. Pada saat wisuda pertama sudah ada Fakultas Hukum. Jadi fakultas hukum. Sudah tidak lagi di bawah naungan FBIS. Jadi ijazahnya sudah ijazah Fakultas Hukum. Fakultas Hukum ya Pak ya. Baik Pak, makasih. Kemudian kalau melihat hukum atau Prodi Ilmu Hukum ya Pak ya, Prodi Ilmu Hukum kan merupakan salah satu program studi pertama dari 10 program studi yang ada ya Pak ya. Kalau sekarang kan UBP kan kalau sudah ada 12 program studi. Ya. 12 atau 13? Aduh. 12 ya? 12 ya Mas Rian ya? 12. Yang terbaru Pendidikan Agama Islam. Bapak tahu sejarahnya nggak sih Pak? Atau Bapak mungkin tahu sejarah kenapa ada Prodi Hukum di UBP itu Pak? Kalau kenapa ada Prodi Hukumnya ya saya tidak begitu paham kenapa Prodi Hukum. Mungkin pertimbangannya karena waktu itu sumber dayanya ada mungkin memadai dan relatif tidak terlalu sulit untuk membuka Prodi Ilmu Hukum itu karena sifatnya hanya butuh sumber daya manusianya kan. Berbeda dengan kalau kita mendirikan kedokteran begitu, atau farmasi atau keperawatan mungkin butuh hal lain yang perlu dipersiapkan. Tapi kalau untuk Prodi Hukum saya kira tidak terlalu rumit. Sehingga manakala saya waktu itu juga menyampaikan lamaran saya ke waktu itu diterima oleh Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Di situ sudah ada pelamar-pelamar yang lain di Prodi Hukum itu. Kalau tidak salah waktu itu sudah ada nama Bu Irma Garwan yang kebetulan beliau adalah advokat senior di
Kerawang ini begitu. Jadi sejarahnya bagaimana kok bisa ada prodi hukum? Ya mungkin karena SDM-nya memang sudah siap untuk dibuka prodi saat itu mungkin. Ya. Kalau untuk tenaga pendidik Pak atau dosen-dosennya, kalau yang saya lihat memang kebanyakan para pelaku ini ya Pak ya? Para praktisi Praktisi ya Pak? Iya, para praktisi. Kebanyakan, hampir seluruhnya praktisi atau 90%, 90%, 99 mungkin. 99% praktisi. Betul, ya Pak? praktisi. Karena memang waktu ceritanya ya nih, ceritanya karena saya dulu juga adalah seorang advokat, Ya. walaupun dulu itu kan advokat itu sudah terbagi menjadi beberapa asosiasi, dan saya waktu itu ada di salah satu asosiasinya, dan pada saat melakukan menyampaikan lamaran ke UBP saat itu, Pak dekannya meminta, Pak kita butuh yang memang all out di kampus ini, jadi memang mencari orang yang ingin berprofesi sebagai dosen. Sehingga waktu itu saya diminta membuat surat pernyataan untuk tidak melanjutkan izin praktek saya sebagai advokat. Jadi saya membuat surat pernyataan dan untuk tidak melanjutkan perpanjangan izinnya. Tapi dalam kenyataannya dosen-dosen saat itu yang sudah memang bukan advokat saat itu selalu sudah menjadi dosen di UBP, ternyata mengurus ikut pendidikan advokat, lalu mendapatkan lulus dari ujian advokat, dan sekarang menjadi advokat. Gitu. Jadi mungkin terbalik dengan cerita saya. Kalau cerita saya advokat lalu harus suruh tidak melanjutkan izin prakteknya, sedangkan yang lain mengurus izin prakteknya setelah menjadi dosen begitu. Jadi mungkin ada perbedaan prosedur waktu itu yang diterapkan oleh UBP, bahwa untuk menjadi dosen itu tidak boleh advokat begitu. Nah, kalau di profesi advokat sendiri tidak melarang memang advokatnya menjadi dosen begitu. Jadi momentum itu mungkin yang juga dimanfaatkan oleh rekan-rekan dosen yang lain, sehingga mengurus izin prakteknya setelah menjadi dosen, dan sekarang hampir sekitar 99% dosen Fakultas Hukum UBP ini adalah advokat. Itu 99%. Mungkin ada 1 atau 2 orang, termasuk saya mungkin yang sekarang bukan advokat. Begitu Pak Yudi. Kalau untuk jumlah mahasiswa Pak yang ada di Prodi Hukum sendiri dari 2015 ya berarti ya Pak ya? 2015 berarti sudah 7 angkatan. 7 angkatan. Nah, kira-kira Pak sampai sekarang jumlah mahasiswa total keseluruhan itu ada berapa? Total yang terdaftar berdasarkan SIPT kita itu sekitar 1.125 orang. 1.125 orang, tetapi yang kalau kita bersihkan dari yang sudah tidak aktif atau yang sudah lulus, itu mungkin sekitar 900 orang. 900 orangnya. Ada 900 mahasiswa. Nah, kalau di Prodi Hukum sendiri Pak, ada peminatan nggak Pak di dalam ini? Penjurusan ya? Iya, penjurusan mungkin. Kalau jurusan sendiri kita tidak ada penjurusan secara spesifik, mungkin istilahnya konsentrasi saja. Iya, jadi ada mahasiswa yang konsentrasi bidangnya ke pidana, ada yang terkonsentrasi ke perdata dan ke hukum tata negara. Oh, ada 3 ya Pak? Ada 3 konsentrasi. Iya, hanya bahwa yang konsentrasi pidana berarti mata kuliah pidananya lebih banyak begitu daripada yang lain. Begitupun yang perdata berarti mata kuliah perdatanya lebih banyak begitu. Itu saja. Jadi tidak secara jelas membuat garis pemisah antara pidana dan perdata, hanya konsentrasi bobot mata kuliah yang mereka pelajari mungkin yang lebih banyak di konsentrasinya. Begitu. Baik, jadi untuk teman-teman calon mahasiswa nih yang bingung atau masih cari tahu info tentang Prodi Hukum, ternyata di Prodi Hukum itu ada 3 konsentrasi. Sudah yang pertama konsentrasi hukum pidana, perdata, dan apa tadi? Tata negara ya Pak ya. Baik. Kalau akreditasi sendiri Pak, akreditasi dari Prodi Hukum sekarang
Akreditasi prodi hukum sekarang sudah B karena kita akreditasi kemarin kita masih menggunakan 7 standar Iya. sehingga masih menggunakan istilah akreditasi A, B, C ya. Jadi kita B. Mungkin ke depan ini sekarang udah berjalan 2 tahun ya, berarti 3 tahun ke depan kita akan persiapkan lagi untuk bisa akreditasi lebih baik dari sekarang. Gitu. Berarti kalau itu dengan 9 kriteria yang baru ya Pak? Betul, untuk yang yang akan datang mungkin harus siap-siap menghadapi itu. Kemudian untuk prospek kerja sendiri Pak, selain kalau advokat itu kan jatuhnya seperti profesi ya Pak ya? Betul. Nah, berarti kan harus ada kuliah lagi kalau untuk advokat. Iya. Nah, sebelum ngambil advokat nih, lulus sarjana hukum, kalau prospek kerja yang ada di learning outcome dari prodi hukum sendiri itu apa Pak? Betul. Jadi masyarakat kalau memandang fakultas hukum atau prodi hukum berpikir hanya bagaimana profesi yang dibayangkan adalah hakim, jaksa, advokat begitu ya. Dan memang konsentrasi di prodi hukum UBP itu sendiri karena di banyak dosen-dosennya yang adalah advokat, memang kita lebih berat untuk menciptakan atau lebih support menciptakan alumni-alumni yang untuk menjadi advokat-advokat di Kabupaten Karawang ini. Akan tetapi sebenarnya peluang pekerjaan atau profesi itu kita bisa masuk ke sektor industri di HRD mungkin atau di bagian legalnya. Jadi tidak melulu harus ada di hakim, jaksa, advokat begitu ya. Dan ini sekarang kita ingin membuka mata masyarakat bahwa untuk masuk di fakultas hukum itu tidak melulu harus menjadi penegak hukum. Jadi banyak sektor-sektor swasta lain juga yang membutuhkan orang-orang hukum atau orang-orang yang mengerti hukum di dalamnya. Termasuk juga di para pengusaha-pengusaha atau UMKM atau pengusaha-pengusaha wira swasta juga membutuhkan orang-orang yang mengerti hukum dari sektor bagaimana kita mengurus izin berusaha begitu. Itu juga menurut saya bidangnya akan pas kalau itu ada di ranah hukum gitu. Jadi tidak melulu hanya harus menjadi penegak hukum. Dan sejauh ini Universitas Buana Perjuangan Karawang Fakultas Hukum baru saja menandatangani MOU dengan Pradi, dengan DPN Pradi. Dan dalam waktu dekat kita akan menyelenggarakan PKPA, ya, pendidikan khusus calon advokat, pendidikan khusus profesi advokat yang akan diselenggarakan. Rencananya sih offline, cuman kita akan lihat situasi, kalau tidak memungkinkan mungkin kita akan selenggarakan secara online. Dan itu adalah kelanjutan dari para alumni Fakultas Hukum untuk memilih profesi sebagai advokat. Nah, kita sudah melakukan kerjasama itu dengan Pradi, DPN Pradi. Lalu kita juga sudah melakukan kerjasama dengan Apindo, lalu dengan Asosiasi HRD. Jadi kita juga diberikan ruang agar alumni kita juga bisa masuk di sektor-sektor swasta begitu. Jadi tidak melulu hanya menjadi penegak hukum. Walaupun banyak mahasiswa kita yang sebenarnya sudah punya profesi. Gitu. Ya, ada yang dari kepolisian, ada yang sudah bekerja di sebagai honor di kejaksaan, ada yang di pengadilan negeri, di pengadilan agama. Mereka sudah bekerja tapi sekarang kuliah lagi di Fakultas Hukum. Jadi menurut saya beragam sekali nanti alumni-alumni dari Fakultas Hukum UBP ini begitu. Pak Edi. Ternyata banyak sekali ya teman-teman prospek kerja dari prodi hukum ini ketika sudah lulus atau sudah wisuda. Jadi bukan, kalau kata Pak Ikan tadi, bukan hanya jadi penegak hukum saja, tapi bisa jadi legal di HRD atau di perusahaan-perusahaan. Dan ternyata juga bukan hanya itu saja, bukan hanya isapan jempol saja. Ternyata Pak Dekan dan tim yang ada di Fakultas Hukum dan Prodi Hukum ini sudah memberikan atau menjembatani
prospek kerja tadi, mulai dari kalau mau jadi advokat tadi sudah kerjasama dengan Pradi akan mengadakan apa Pak? Pendidikan profesi advokat, ya. Pendidikan profesi advokat, kemudian juga Apindo kerjasama dengan Apindo, HRD yang itu nantinya memberikan kesempatan kepada para lulusan Prodi Hukum UBP Karawang untuk bisa bisa bersaing di dunia kerja nantinya ketika memang sudah lulus, sudah wisuda. Ini Pak, pertanyaan yang biasa saya tanyakan ke hampir seluruh Bapak Ibu pimpinan di program studi ataupun di fakultas. Kenapa harus masuk ke Prodi Hukum? Kenapa harus masuk ke Prodi Hukum FH UBP Karawang? Ya, FH UBP Karawang lebih lengkap. Iya, betul. Ya, kita punya keunggulan mungkin berbeda dengan yang lain, khususnya di sekitar wilayah Karawang sendiri, bahwa para pengajar di Prodi Hukum Fakultas Hukum UBP Karawang ini itu terdiri dari dosen-dosen dari berbagai alumni dari universitas-universitas ternama. Ada lulusan dari Universitas Pajajaran, ada yang lulusan dari Universitas Diponegoro, ada lulusan dari Universitas Islam Indonesia, ada sampai dari Unpati, lulusan dari Unpati, Patimura. Jadi kalau kita mau gabungkan alumni-alumni yang adalah dosen-dosen Fakultas Hukum, itu mungkin dari Sabang sampai Merauke mungkin jadi beragam. Sehingga warnanya sendiri di Prodi Hukum UBP itu punya warna yang unik, begitu berbeda dengan di Fakultas Hukum yang lain mungkin dia alumninya dari alumni tertentu saja begitu. Nah, kalau di Fakultas Hukum UBP Karawang ini itu sangat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sangat warna-warni, nggak abu-abu aja ya Pak. Betul, betul. Dan kalau untuk menjadi profesi advokat, nah di Fakultas Hukum UBP Karawang ini, para staf pengajarnya, para dosennya adalah advokat-advokat senior yang juga adalah pengurus di Pradi, DPC Pradi Karawang begitu. Jadi jangan diragukan lagi bahwa yang ngajarnya adalah memang advokat-advokat yang sudah senior begitu. Ya. Saya kira itu yang harusnya menjadi pertimbangan para calon mahasiswa khususnya di Kabupaten Karawang begitu. Baik. Ternyata kenapa harus masuk Prodi Hukum? SDM-nya, SDM pengajarnya, Bapak Ibu dosennya, orang-orang yang memang senior di bidang hukum. Kemudian yang kedua, mungkin bisa saya tambahkan, akreditasinya juga sudah B, atau kalau di 9 kriteria itu sudah baik sekali. Baik sekali. Sudah baik sekali ya. Kemudian juga sudah berbagai macam kerjasama yang sudah disiapkan oleh Fakultas Hukum untuk menunjang lulusan nanti supaya bisa bersaing di dunia kerja. Baik Pak Dekan, Pak Denny, sudah beberapa pertanyaan yang diajukan ya. Terima kasih banyak ini Pak Sama-sama, Dekan waktunya. Sama-sama di sela-sela kesibukan Pak Dekan di fakultas dan mungkin kegiatan-kegiatan di luar kampus, karena undangan ke Pak Dekan ini biasanya kan nggak cuman sehari, bisa berapa kali keluar dari kampus. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih Pak Yudi dan kru ini ya, Posma ya. Makasih banyak. Sukses. Sukses untuk Pak Dekan dan Fakultas Hukum. Amin. Sekali lagi untuk teman-teman calon mahasiswa, tadi sudah dijelaskan sangat lengkap oleh Pak Dekan langsung, Pak Dekan Fakultas Hukum UBP Karawang, bahwasanya UBP Karawang di Prodi Hukum di UBP Karawang itu berdiri pertama bareng dengan 10 program studi yang lain, dengan jumlah mahasiswa yang sekarang hampir mencapai 1.100 sekian. Kemudian akreditasinya juga sudah B. Banyak sekali kerjasama yang sudah dijalani Fakultas Hukum UBP Karawang untuk menunjang proses perkuliahan, praktek, sampai dengan menjembatani para lulusan untuk dapat bekerja di berbagai macam bidang, terutama yang berkaitan dengan hukum.
Dan plus tambahan yang paling utama adalah para pengajarnya adalah orang-orang yang sangat handal di bidang hukum, karena hampir semuanya 99% adalah orang-orang praktisi hukum senior yang ada di Kabupaten Karawang. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Dekan. Sampai jumpa lagi di Posma berikutnya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.